Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan akan datang hari kiamat orang, nanti ditimbang dosanya banyak, amalnya tidak cukup untuk mengimbangi dosanya. Maka malaikat bilang, ingat-ingat, mungkin ada yang pernah kau lakukan. Dia bilang tidak ada, kecuali saya pernah, dia bilang, punya pegawai-pegawai di dunia selama saya suruh nagih utang-utang. Kalau saya bilang sama dia, kalau ada orang yang tidak mampu, maafkan saya. Kalau orang mampu baru kamu tagih. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntunan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang di dalam mentaati Allah, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun dalam meninggalkan larangannya. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara batil. Karena riba, misalnya tadi kayak riba nasi'ah, maka riba jahiliyah, dipinjamkan uang 1 juta harus dikembalikan 1,5 juta. Akhirnya orang diambil uangnya 500.000 itu batil. Ya. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang sehat dan bersih. Sektor real maksudnya. Termasuk dalam masalah ini hati-hati, jangan bisnis dengan hal-hal yang samar-samar ya. Ya, saya pernah didatangi itu ada orang, entah dia tahu dari mana, kemudian ketemu saya, mau tawarkan investasi emas. Emas apa ini? Rupanya dia tawarkan emas, kalau kita masuk $10.000, maka kita dikasih semacam pin untuk masuk ke webnya mereka. Setelah itu nanti kita bisa ikuti perkembangan naik turunnya emas dunia. Naik kita bisa jual, dapat untungnya gitu. Kita harus ikutin terus, sibuk dengan itu, gitu kan. Tapi fisik emasnya nggak ada. Cuma sekedar gitu-gitu saja, ikutin angka-angka itu. Maka saya mau tanya, Mas, ini orang yang masuk berhasil atau tidak? Ya terus terang Pak ya 50%. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah ini haram, nggak ada bendahnya. Ya, nggak boleh. Nanti kita jelaskan ya jenis-jenis transaksi, atau kita sudah jelaskan transaksi yang dilarang ya. Sudah semua ya. Di antaranya kan yang tidak dimiliki di tangan ya. Kemudian yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim, yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Ya kan nanti orang kalau kena riba jadi benci akhirnya, terpaksa disita, terpaksa begini, terpaksa begitu. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ini mirip dari dengan Fatir ayat 43 ya. Semua tipu daya, semua kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Jangan antum merasa diri hebat, percuma. Sehebat apapun antum mengatur makar, Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, aku pun kata Allah mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Putar-putar, makin jauh antum buat penipuan, maka makin berat nanti. Toh kembali juga hukumannya ke antum. Tidak bisa. Tidak usah sentuh teman-teman, punya orang lain tidak usah. Kan kalau kita nggak masuk ke riba, Ustaz nggak bisa punya rumah, nggak apa-apa, nggak punya rumah di dunia, nggak ada ruginya. Kontrak, kos dulu, nggak apa-apa, mulia. Kumpulin duit, ada uang cash baru bayar, antum mulia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang miskin lalu minta Allah kayakan? Banyak sekali. Banyak. Mulai saja. Tidak usah khawatir, itu waswas syaitan. Seakan-akan kita tidak akan. Dah, tidak perlu khawatir. Antum rugi kalau dunia, kalau di akhirat antum tidak dapat rumah, gitu loh. Orang mukmin itu teman-teman ketinggalan satu sholat saja itu lebih rugi daripada dia punya rumah itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar seperti dia punya dunia dan seluruh isinya lalu hilang darinya. Itu loh ibaratnya. Nabi bilang 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Semuanya ini kalau antum punya semua manusia jadi budak antum, semuanya harta ini punya antum, tetap 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada semua itu. Jadi akhirat memang targetnya, bukan dunia. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa innama ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wassahallu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takut, maksud kegelapan ini artinya kesulitan.
Nanti tuntutannya terlalu banyak, kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Karena satu orang saja teman-teman sudah cukup habisin pahala kita. Antum gosipin orang nih, maka bisa saja kalau dia bilang saya mau ambil ya Allah seluruh pahala puasa dia selama 50 tahun, habis. Datang orang kedua, saya mau pahala sholatnya semuanya ya Allah, dikasih. Nah, antum mau tolak bagaimana? Habis semua. Dan kalau sudah habis pahala antum masih ada yang nuntut, dosa mereka, zina mereka, bohong mereka, riba mereka dikasih ke antum, maka masuk neraka. Ngapain? Untuk apa? Gak ada gunanya. Kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada kezaliman. Zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain ya. Kalau kita ambil yang bukan hak kita itu zalim. Atau kita punya pegawai nggak dikasih haknya, maka itu juga zalim. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kamu akan berbuat kikir. Perhitungan tidak mau keluarkan di jalan Allah. Karena kikir telah membinasakan umat sebelum kalian. Yaitu membawa umat-umat sebelum kalian kepada penumpahan darah. Dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 2578. Bermula daripada pelitnya orang, ya, karena konsep-konsep ini hati-hati teman-teman. Makanya saya bilang, anak-anak kita dilatih mulai sekarang bukan dibelikan celengan, tapi dikasih uang suruh sumbang. Ya. Ini rame-rame beliin celengan, taruh, nabungnya nak, salah, jangan suruh nabung. Ya, karena kalau dia nabung berarti lahir sifat pelit. Nah, sampai kakaknya pun pegang celengannya marah berantem. Benar nggak? Lah iya, pecah celengannya nangis 3 hari 3 malam. Ya. Bahaya nih. Kasih uang belanja. Nah, kalau ada temanmu miskin, kasih ya nak. Hati itu. Nanti kalau masuk musola di sekolahmu, masukkan di celengan ya. Hati sedekah. Sedekah itu sumber kekayaan. Memang begitu pengaturan Islam. Jangan bakhil, pelit, enggak usah. Makin antum perhitungan, maka makin kecil rezekinya. Coba royal di jalan Allah. Yang sudah biasa sedekah 10.000 sekarang mulai 100.000, 100.000 mulai 1 juta. Kasih. Tidak usah perhitungan. Itu harta yang paling baik yang antum sedekahkan itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Bukhari, ya ibn Adam anfik, umfik alaik. Wahai anak Adam berinfak di jalan Allah, akan berinfak untukmu. Ya. Jadi jelas sekali. Nah ini biasanya orang kena pelit perhitungan, tidak mau ada tamu datang ke rumahnya, tidak mau ini, tidak mau berbagi. Akhirnya jadi masalah ini. Ya. Jadi masalah harus dilatih dari awal. Dan syaitan selalu menguasai teman-teman ya. Subhanallah, saya belajar dari anak-anak saya, mereka masih kecil, maka saya temukan itu. Jadi seperti kalau kita kasih makanan, selalu subhanallah, anak-anak saya ini pasti larikan ke tangan kiri. Saya tidak tahu kalau teman-teman sekalian, saya temukan anak-anak selalu gitu. Nak, tangan kanan, walaupun masih kecil, masih bayi, masih baru bisa duduk. Karena anak saya kecil, masya Allah, dikasih makanan di tangan kanan, dia pindahkan ke tangan kiri, masuk ke mulutnya. Saya pindahin lagi. Hampir kakaknya juga sama. Ingatkan tangan kanan, tangan kanan. Syaitan sudah latih begitu gitu loh. Nah sama juga dengan masalah sifat-sifat yang Allah haramkan kayak kikir, kayak apa. Ada anak saya salah satunya, dia kalau suka makanan, itu diambil sambil terus dimakan langsung. Sebelum adiknya ambil, tanya kenapa nak? Nanti diambil sama adik. Jadi ada sifat itu. Dia nggak salah, dia nggak paham kan? Kita ingatkan, tak boleh nak, harus berbagi. Kalau berbagi nanti Allah sayang. Baru dia berbagi. Syaitan goda dari kecil. Bagaimana supaya bisa terjerumus? Kalau kita nggak jeli bahaya sekali. Gitu kan? Jadi royal teman-teman, yakin, ulurkan tangan kita di jalan Allah, Allah kasih rezeki. Ini resep terbaik untuk kaya. Jadi bukan antum cari perusahaan terbesar di Sudirman untuk investasi. Cari orang miskin dekat rumah, sedekahin tiap bulan. Kasih berasnya, semampu antum. Abdullah bin Umar bersedekah 1 butir kurma, 1 butir bawang tiap hari. Apa yang beliau mampu beliau sedekah. Tidak boleh tunggu kaya baru sedekah. Yang kelima hikmahnya adalah membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menghutanginya, menangguhkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Jadi subhanallah, orang ya, mengikuti syariat ini makin membuat hatinya tulus, bersih. Antum kalau buka pintu hutang, ya, pintu ada jaminan atau gadai, ini sudah jelas tidak boleh ada keuntungan. Ini memang antum cari pahala di sini. Hutangin orang ya sudah. Dia tidak sempat bayar, tangguhkan. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan akan datang hari kiamat orang, nanti ditimbang dosanya banyak, amalnya tidak cukup untuk mengimbangi dosanya. Maka malaikat bilang, ingat-ingat, mungkin ada yang pernah kau lakukan. Dia bilang tidak ada, kecuali saya pernah, dia bilang, punya pegawai-pegawai di dunia selama saya suruh nagih utang-utang. Kalau saya bilang sama dia, kalau ada orang yang tidak mampu, maafkan saya. Kalau orang mampu baru kamu tagih. Kata malaikat, itu justru yang membantu kamu. Lalu ditimbang di
timbangan amalnya, maka dikalahkanlah semua dosanya. Menangguhkan orang, memaafkan orang kalau utang justru bagus, itu sedekah yang baik. Baik, begitu saja insyaallah. Pertanyaannya kita akan simpan, kita akan jawab pada waktu akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع